Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Maulana dengan nama lapangan Russell dari Angkatan 9 Kabut Rimba Balokwana. Di sini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu survival clear. Survival berasal dari kata survive, yaitu bertahan hidup. Survival sendiri adalah suatu tindakan untuk mempertahankan hidup dari berbagai ancaman. Atau survival sendiri bisa disebut dengan perjuangan bertahan hidup. Survival sendiri terdapat berbagai macam versi. Yang akan kita bahas adalah versi pecinta alam. S. Sadarkan diri dalam keadaan gawat darurat. U. Usahakan untuk tetap tenang dan tabah. R. Rasa takut harus dihilangkan. V. Vitalitas harus ditingkatkan. I. Ingin tetap hidup dan selamat tujuannya. V. Variasi alam dapat dimanfaatkan. A. Asal mengerti, berlatih, dan tahu caranya. Dan L. Lancar dan selamat. Adapun yang harus kita tekankan apabila kita tersesat, yaitu dengan kata-kata stop. S. Berhenti dan duduklah. T. Berpikir. O. Amati keadaan sekitar. P. Membuat rencana apa yang kita lakukan. Kita lanjut ke biologi dan zoologis praktis. 1. Makanan dari binatang lunak sebagai berikut. 2. Makanan dari tumbuhan sebagai berikut. Lanjut ke tumbuhan, botani praktis. Ada beberapa cara yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Lalu, adapun langkah-langkah yang diperlukan apabila kita memakan tumbuhan sebagai berikut. Adapun contoh tumbuhan yang dapat dimakan sebagai berikut. Kita lanjut ke tumbuhan berbahaya. Apabila kita ingin memakan tumbuhan, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi tumbuhan tersebut, apakah berbahaya atau tidak untuk kita. Kita lanjut ke mengenal tumbuhan. Mengenal dan mengetahui tentang tumbuhan yang dapat kita makan dan yang tidak dapat kita makan atau beracun merupakan hal penting. Salah satu alasan untuk kita melakukan survive. Lalu hindari jenis-jenis jamur di hutan. Jangan pernah membakar tanaman beracun karena asapnya sangat berbahaya dan menghasilkan racun. Lanjut ke binatang. Adapun satwa sebagai sumber makanan sebagai berikut. 1. Serangga. 2. Cacing. 3. Krustaka. 4. Moluska. 5. Ikan. 6. Amfibi. 7. Reptil. 8. Burung. 9. Mamalia. Untuk mempermudah mendapatkan satwa, kita memerlukan peralatan sebagai berikut. Lanjut ke hewan-hewan berbahaya. Sebab-sebab hewan berbahaya sebagai berikut. 1. Serangga. 2. Hewan darat. 3. Hewan air. Kita lanjut, yaitu air. Kita sangat membutuhkan air. Kita dapat hidup dengan air dengan rentan waktu, yaitu selama 3 minggu. Kita kuat menahannya walaupun dengan air saja. Berikut, yaitu sebab dehidrasi sebagai berikut.
Kita lanjut dengan tanda dan gejala tubuh kekurangan cairan sebagai berikut. Lanjut ke sumber air. Kita dapat mencari air dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Lanjut ke teknik mendapatkan air. Bisa berupa dari embun, binatang mamalia, burung pemakan biji-bijian, dan lainnya. Teknik mendapatkan air juga bisa sebagai berikut. 1. Kondensasi tanah. Lalu 2. Kondensasi tumbuhan. Kita lanjut ke api. Api memiliki banyak fungsi. Selain untuk memasak, api pun bisa untuk menghangatkan tubuh kita sendiri. Dalam menyalakan api, khususnya dalam daerah yang lembab, persiapkan tipe bahan sebagai berikut. Adapun cara menyalakan api, selain dari korek api, bisa dari cara-cara berikut. Apabila peralatan minim, kita dapat menggunakannya sebagai berikut. Kita lanjut ke shelter atau bivak. Bivak sendiri berguna untuk melindungi tubuh kita dari hujan, panas matahari, dan lingkungan sekitar. Adapun shelter yang disediakan oleh alam sebagai berikut. Tapi harus ingat juga kita harus memastikan sebagai berikut. Bivak terbagi menjadi 2. 1. Bivak alam. Lalu 2. Bivak buatan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kita membuat bivak. Itu sebagai berikut. Mungkin sekian pembahasan bab 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.